Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari sebuah dapur. Dalam keadaan capek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Siti Khadijah itu saat menggendong anak bayi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Khadijah yang begitu gembiranya menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah itu orang yang tidak pernah tenang kalau jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul belum datang, Siti Khadijah tidak bisa tenang. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di Gua Hira, itu Siti Khadijah usia 57 tahun mengendap-endap mendaki yang namanya Jabal Nur untuk mengintai, mengetahui keadaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jarang Siti Khadijah itu pingsan karena dinginnya suasana malam. Tidak jarang juga Siti Khadijah itu pingsan karena panasnya terik matahari di padang gurun Sahara. Hanya ingin memastikan keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Khadijah, Siti Khadijah ingin bergegas untuk menyambut suaminya yang sangat dicintainya. Dia mencoba untuk berdiri sambil kemudian menggendong anaknya yang masih disusui. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat keadaan Siti Khadijah demikian, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, tetaplah engkau di tempatmu. Biarkan aku yang datang. Biarkan aku yang membukakan pintu sendiri." Belum pernah Nabi datang buka pintu sendiri, kecuali dibukakan oleh Khadijah untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Disiapkan makanan dan minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Rasulullah berkata, "Ya Khadijah, tetaplah engkau di tempatmu." Lalu kemudian Rasulullah datang. Setelah lama Rasulullah, kemudian anak itu pun tertidur. Siti Khadijah meletakkan anaknya di tempat tidurnya. Ganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan istrinya, yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Tertidur pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pangkuan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian Rasulullah terbangun karena ada air mata yang menetes di wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari mata suci Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Tetesan air mata tadi membangunkan Nabi dari tidurnya. Lalu kemudian Rasulullah melihat bahwa Khadijah menangis. Cepat-cepat Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra mengusap kedua air matanya, lalu kemudian tersenyum menghadap kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Ya Khadijah, apakah engkau menangis ya Khadijah?" Kata Khadijah, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau bersedih ya Khadijah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau menyesal ya Khadijah punya suami seperti aku, yang dengannya engkau korbankan ke semua hartamu demi perjuanganku ini? Apakah engkau menyesal ya Khadijah?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu apa yang membuatmu sedih? Apa yang membuatmu menangis ya Khadijah?" Dengarkan baik-baik, dengarkan dengan hati dan jiwa yang bersih, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, yang aku tangisi, yang membuatku sedih, bukan karena aku begini dan begitu, tetapi aku sedih saat ini ya Rasulullah, karena tidak ada lagi harta yang bisa aku berikan untuk perjuanganmu ya Rasulullah." Itu kesedihannya. Lalu Sayyidatuna Khadijah berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, seandainya aku nanti mati, tubuhku
dikubur di dalam tanah. Lalu kemudian engkau berangkat untuk berdakwah. Ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan agar engkau bisa menyeberangi parit sungai dan lautan untuk meneruskan perjuanganmu demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jawaban kalian. Mudah-mudahan semua jamaah muwaddah begitu semua.